AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah melaksanakan ibadah puasa untuk yang ke-11 hari. Semoga ibadah puasa kita kali ini tetap semangat dan tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Meskipun bulan puasa kali ini berbeda dengan bulan puasa tahun sebelumnya, karena untuk tahun ini kita semua sedang diuji dengan wabah COVID-19. Untuk itu, saudara-saudara tetap belajar di rumah, olahraga di rumah, dan ibadah di rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai fadilah atau keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yaitu malam 1000 bulan. Malam yang datangnya hanya di bulan suci Ramadan. Jadi di sini saya akan memaparkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ada banyak sekali keutamaan malam Lailatul Qadar, tapi di sini saya akan menyebutkan intinya saja, yaitu 5 keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam yang mulia. Sesuai surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, malam Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Malam yang harus dikejar oleh setiap umat manusia, atau terutama umat muslim. Biasanya malam ini adanya di malam terakhir Ramadan. Lalu yang kedua yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam atau pertama kalinya Al-Quran diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa? Salah satunya adalah bulan di mana diturunkannya ayat suci Al-Quran. Nah, adanya itu di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu biasanya di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiganya, pada malam itu malaikat diturunkan ke bumi. Malaikat diturunkan ke bumi membawa berkah serta rahmat. Di sini malaikat akan berada di sekeliling orang-orang yang beribadah dengan khusyuk dan berzikir. Maka dari itu sebaiknya umat muslim pada malam-malam terakhir Ramadan itu melakukan iktikaf untuk mencari atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang keempatnya, malam dituliskannya takdir 1 tahun ke depan. Jadi pada malam Lailatul Qadar, malaikat akan mencatat takdir setiap makhluk untuk 1 tahun ke depan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai umat muslim percaya bahwa pada malam Lailatul Qadar takdir kita akan dicatat oleh malaikat. Maka dari itu sebaiknya kita berdoa, berharap yang terbaik untuk takdir kita selama 1 tahun ke depan.
Lalu yang terakhir yaitu malam dibukakannya pintu ampunan bagi kita semua. Ada hadis yang mengatakan, barang siapa melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasai dan Ahmad. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar ini sebaiknya kita manfaatkan untuk memohon ampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah kita lakukan, karena sebagai umat manusia kita tidak pernah luput dari dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Jadi jangan pernah merasa kalau kita itu sempurna, ibadah kita itu sudah bagus, karena seorang ulama atau kiai pun pasti mempunyai dosa, apalagi kita sebagai umat muslim yang istilahnya masih awam, masih tahap belajar. Jadi alangkah lebih baik kita berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan melakukan ibadah yang semaksimal-maksimalnya pada hari-hari terakhir Ramadan. Jadi kalau misalnya bertanya kapan sih malam Lailatul Qadar itu, biasanya para ulama itu membagi 3 fase pada bulan Ramadan. Jadi ada fase 10 hari pertama, fase 10 hari kedua, dan fase 10 hari terakhir. Jadi fase 10 hari pertama itu biasanya disebut dengan fase rahmat, dan fase kedua itu biasanya disebut dengan fase maghfirah, dan fase ketiga itu adalah fase penuh ampunan. Nah, disinilah di 10 hari terakhir itu kita harus meningkatkan ibadah kita untuk dapat mencari malam Lailatul Qadar, karena kita nggak pernah tahu malam Lailatul Qadar itu kapan datangnya. Jadi alangkah lebih baik kita terus mempertahankan, terus konsisten dan istiqomah dari awal sampai akhir. Bahkan pada hari-hari terakhir kita lebih tingkatkan lagi dengan beritikaf. Tidak perlu itikaf di masjid, bisa di rumah dengan melakukan ibadah semaksimal mungkin, sholat malam, baca ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran, lalu berzikir. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi tahun perubahan untuk kita semua, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.